Ujian istri sejati. Istri sejati itu diuji ketika suami jatuh miskin. Itu ujian istri sejati itu. Ketika suami jatuh miskin, kok banyak istri yang lari. Tak saketik lah ibu. Tak saketik. Nah, itu contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika kayo, istri sayang sadonya kawak. Lah jatuh miskin, lari istri sadonya. Tinggal awak surang. Ujian seorang suami sejati ketika istri sakit. Itu suami sejati ketika istri sakit. Kalau apa sakit, ibu setia. Kalau apa sakit, ibu dah nyotingan nyo pacik-pacik. Kalau apa kalau sakitnya manjur langsung. Kalau flu apa tu cuma golek itu. Tanya ibu, "Pak apa?" Tak bunyi tu ya? Dia bunyi kau mati langsung tu ibu. Ibu cik-pacik. Tak betul. Kalau ibu sakit, lah tak golek ibu, dah menggarik itu, calik-calik jauh depan tu. Dia tanya tu, "Pak, sakit dah demam. Pakai siapa? Seketik. Seketik je pula sampai mati kau seketik gitu ya." Enggak. Itulah apa-apa. Tapi ibu jangan biarlah kalau apa-apa situ, dia memang begitu lu nyo adonyo. Mang situ. Tu makanya suami sejati ketika istri sakit, dak saketik suami-suami ku ibu ketika istri sedang sakit baritnya buka cabang malah. Tu maka orang sakit kau datangi, didoakan malaikat 70,000 yang mendatangi orang sakit. Maka lu ibu banyak kerabatnya mencari orang sakit ke ibu. Dulu ibu ketika di kampung dulu laki-laki kan kalau sakit kan laki-laki kalau lagi gaib di kampung kan dulu kan buruk nasibnya ibu. Dah betul. Dulu orang di kampung kan ada pegawai negeri ibu. Kalau lah gaib dapat tenaga oleh tu diusia di istri tu. Menumpang di rumah istri. Diusia tu. Maka menumpang rumah kemenakan kau dak disurau lalu. Dah betul. Kalau sakit tu, nya mamak ku nya punya sawah lawe ibu ko. Banyak sawah ko mamak-mamak ko. Kemenakan yang rajin pe mencari dapat sawah mereka tu. Dah betul. Tu maka ibu-ibu kalau ada kawan sakit datangnya acok-acok keceng kenya. Aduh tu ambon dak wasiat. Lo tahu ibu. Tu. Tu boleh. Nah, baiklah ibu ya. Pagi ini kita akan bahas surat Ghafir, surat 40 ayat 7 ya. Surat Ghafir ayat yang ke-7. Ghafir itu surat yang ke-40 ya. 40 surat Ghafir atau disebut juga surat Al-Mu'min ibu ya. Jadi Ghafir, Mu'min, ini sama nih. Sama-sama sifat Allah maksudnya. Suratnya dua namanya, tapi dia satu itu. Ada yang menyebut surat Ghafir, ada yang menyebut surat Al-Mu'min. Dua-duanya sama. Ghafir itu sifat Allah yang maha pengampun. Mu'min sifat Allah yang maha memberikan rasa aman. Mu'min. Nanti ada pula surat Al-Mu'minun, surat 23, beda ibu ya. Nah yang kita bahas surat Ghafir nih. Ayat yang ke-7. Apa kata Allah terbaca ayatnya? Surah Ghafir ayat yang ke-7. Allazina yahmilunal arsh wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wakihim azabal jahim. Itu apa bunyinya surat Al-Ghafir ayat yang ke-7. Para malaikat yang memikul arash dan malaikat-malaikat yang berada mengitari arash. Para malaikat yang memikul arash dan para malaikat yang berada di sekitar arash. Para malaikat itu bertasbih memuji Tuhan dan memintakan ampunan kepada Allah
untuk orang-orang yang beriman. Para malaikat berkata, ya Tuhan, rahmat dan ilmumu sangatlah luas. Karena itu ampunilah orang-orang yang beriman yang bertaubat dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, dan peliharalah mereka dari azab jahannam. Itu artinya. Jadi di surat ini Ibu, di Ghafir yang ke-7 ini, Allah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang selalu didoakan para malaikat. Gitu ya. Jadi kata Allah, malaikat itu ada yang memikul arasy. Ya, jadi arasy ini Ibu, arasy. Arasy itu istana Allah, walaupun Allah tidak punya tempat ya, tapi begitu. Allah di mana Allah bersemayam di arasy, summastawa alal arasy. Allah itu bersemayamnya di arasy. Arasy itu ciptaan Allah yang sangat besar. Tidak ada ciptaan Allah yang melebihi ciptaannya sebesarnya arasy. Makanya arasy disifati dengan azim, Rabbul Arsyil Azim. Nah, arasy ini Ibu, itu di sana ada kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, gitu ya. Allah punya kursi. Nah gini, kursi itu kan di arasy. Kursi Allah ini itu langit dan bumi. Kalau disatukan, ini langit bumi semua disatukan, diletakkan di kursi Allah, itu kahalkatin hadidin. Ya kahalkatin min hadidin ulqiya baina zahrai qalat minal ard. Bumi dan langit kalau diletakkan di kursi seperti cincin di padang pasir. Betapa besarnya kursi Allah itu. Kalau langit bumi disatukan, diletakkan di kursi seperti cincin di padang pasir. Nah, al-kursi mal kursi fil arash, kursi itu yang diletakkan di arasy itu illa kahalkatin min hadidin ulqiya baina zahrai qalatin minal ard. Kata Nabi, kursi itu kalau diletakkan di arasy itu seperti cincin pula di padang pasir. Kira-kira betapa besarnya arasy itu. Bumi dan langit diletakkan di kursi seperti bah cincin di padang pasir. Kursi di arasy seperti cincin pula di padang pasir. Kalau langit bumi di arasy, dah tak kelihatan tuh. Apalagi kita. Itulah kenapa arasy itu disebut azim. Arsul azim. Arasy itu sangat besar. Nah, arasy itu dipikul oleh para malaikat. Yang jumlah malaikat yang memikul arasy ada 8. Nanti Bapak Ibu baca di surat Al-Haqqah ya. Surat Al-Haqqah ayat 17. Ya, Al-Haqqah 17. 69, 17. Kata Allah, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma izin samaniyah. Jadi malaikat yang memikul arasy itu kata Allah cuma 8. Nah, yang malaikat pemikul arasy 8. Itu kekuatan malaikat itu luar biasa ya. Itu besarnya arasy itu 8 yang mikul cuman. Tapi di arasy ini ada tempat berkumpulnya malaikat. Namanya Baitul Ma'mur. Wal Baitil Ma'mur. Nah, jadi Baitul Ma'mur itu tempat kumpulnya malaikat. Itu ada di surah At-Tur itu. Di awal surah At-Tur itu wal Baitil Ma'mur. Yang dibaca di awal surah At-Tur surat 52 ya. Jadi di arasy itu ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini tempat kumpulnya para malaikat, mereka di sana tawaf. Nah, di bumi ada tempat tawafnya malaikat, tempat tawafnya manusia namanya Baitullah. Kita berkumpul di sana tuh. Ya kayak sekarang lah orang haji itu. Jadi Baitullah tempat kumpulnya manusia di bumi. Di langit ada pula tempat tawafnya malaikat, namanya Baitul Ma'mur.
Dan malaikat itu naik setiap hari ke Baitul Ma'mur. Nanti baca surat Al-Ma'arij, surat 70, ayat yang keempat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Setiap hari para malaikat naik ke langit, ke arsy, ke Baitul Ma'mur. Yang setiap hari naiknya malaikat itu, ukuran kita sehari malaikat naik itu 50.000 tahun. Jadi kita 50.000 tahun berada di dunia ini jalan. Ibu berjalan dengan mobil 50.000 tahun. Itu sama dengan seharinya malaikat ke Baitul Ma'mur, ke arsy. Seharinya malaikat naik, kata Nabi, 50.000 tahun hitungan di sini. Kira-kira berapa jauh Baitul Ma'mur arsy ya? Jauh tuh Ibu, jauh. Ya. Nah, jadi para malaikat di sana tiap hari kumpul, yang setiap hari sejak arsy diciptakan, karena malaikat diciptakan lebih dulu dari kita. Setiap hari malaikat tu naik 60.000. Yang naik tak pernah turun lagi sampai kiamat. Jadi setiap hari malaikat naik 60.000 ke arsy itu. Tak pernah turun lagi itu, yang naik itu. Berapalah banyak malaikat di sana tu Ibu? Banyak itu. Apa yang diperbuat malaikat di sana? 2. 1, bertasbih. Malaikat bertasbih. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Karena malaikat itu kerjanya begitu, tasbih, tahmid, tasbih. Yang kedua, malaikat di sana memintakan ampunan untuk orang beriman, mendoakan orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, setiap hari kita ini mendapat doa para malaikat. Setiap hari. Setiap hari malaikat mendoakan kita. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Mereka yang didoakan itu orang yang menempuh jalanmu. Mereka menempuh jalanmu. Ini syaratnya Bapak Ibu. Orang yang menempuh jalan Allah, maka setiap hari didoakan para malaikat. Kalau malaikat yang mendoakan Bapak Ibu tidak akan ditolak oleh Allah, karena malaikat itu al-muqarrabun. Nanti baca di surat Al-Mutaffifin itu. Ya. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun markum, yashhaduhul muqarrabun. Begitu ya. Malaikat itu makhluk yang paling dekat dengan Allah. Karena itu malaikat makhluk paling dekat, tidak mungkin doanya tidak dikabul. Nah, setiap hari malaikat mendoakan kita. Syaratnya kalau kita menempuh jalan Allah. Nah, kita akan lihat hadis-hadis Nabi yang menjelaskan siapa saja orang-orang yang didoakan para malaikat. Ibu ambillah agak satu. Dari sekian banyak orang yang didoakan malaikat, agak ciek dapatlah Ibu. Siapa yang didoakan malaikat? Hadis dari Abu Hurairah, hadis Abu Dawud, dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Muslim. Ini 2 hadis yang redaksinya berbeda sedikit tapi isinya sama. Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarallahu fiman indah. Di hadis Muslim sedikit berbeda, isinya sama. Tata letaknya aja yang berbeda. Kata Nabi, tidak ada satu kaum pun yang duduk berkumpul di rumah-rumah Allah. Kayak kita ini. Mereka di sana mempelajari kitab-kitab Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasun. Mereka belajar mempelajari ayat-ayat Allah. Kayak kita nih, persis kayak kita nih. Datang ke rumah Allah, belajar kita di sana, membaca ayat-ayat Allah. Kecuali, kata Nabi, para malaikat memintakan ampunan atas dosa mereka kepada Allah. Itu yang pertama didoakan malaikat. Bahkan di hadis lain, ma min qaumin
yajtami'una majlisan yazkuruna fihillah. Kalau ada satu kaum duduk berkumpul di majlis ilmu menyebut nama Allah, mengingat Allah, belajar tentang ayat-ayat Allah, wa yunadi munadin minas sama, illa yunadi munadin minas sama, para malaikat berteriak dari langit. Apa teriakan malaikat? Kumu maghfurin, pulanglah kalian dalam keadaan semua dosa kalian sudah diampuni Allah, karena kami telah memintakan ampunan. Salah ya? Itulah alasannya Bapak Ibu kenapa kita harus datang ke pengajian. Ibu-ibu kalau dengar ceramah bisa di rumah pakai HP, bisa pakai TV, tapi berkumpul di rumah Allah, di majlis ilmu, kita belajar, kita mengkaji, itu bonusnya yang paling hebat itu doa para malaikat. Jadi ibu-ibu ini satu-satu, bapak-bapak, itu disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat, karena malaikat memang sudah mintakan ampun, sudah saya ampuni kata Allah. Itulah rahasianya saya katakan tadi, ibu-ibu kalau duduk di pengajian tu hati tenang, karena dosa itu membuat gelisah. Ibu kalau banyak dosa pasti gelisah, ya. Kalau membuat dosa pasti gelisah. Ibu-ibu kalau ingin tenang harus dapat ampunan, dan ampunan itu yang paling hebat dari malaikat yang memintakan ampunan itu. Pasti diampuni. Makanya Bapak Ibu kalau duduk di pengajian ini, itu terasa tenang hati, kerana dosa diampuni. Itu aku ibu-ibu mengantuk banyak. Lo, orang mengantuk tu ibu, tu pasti hatinya tenang. Dah itu. Kalau orang hatinya gelisah, nak bisa tak kantuk lo. Gitu. Pasti itu. Ibu kalau gelisah, lemu lalu mata. Kamu. Asa hati tenangnya mengantuk. Makanya orang yang bahagia tu kan ciri-cirinya kan lalu bakaruh, dah itu. Kan bertangguh. Tu tandanya tenang hatinya tu. Makanya saya ini ibu-ibu apa-apa tidak pernah saya marah, tidak pernah saya itu menegur. Kalau saya ceramah ibu tidur, tidak pernah saya tegur itu. Karena dia sedang mendapatkan ampunan dari Allah. Iya. Ibu tak percaya ya. Orang lalu mendengar ceramah tu tidak sadu orang tu ibu. Tu orang-orang pilihan tu ibu. Ada orang di rumah payah lalu ibu. Dah itu. Lah ada spring bed, lah mati lampu, le duit AC. Payah lalunya. Dia payah lalu itu. Apa yang mendengar ceramah menyandar saya ke temboknya ibu. Sakancangku Ustaz mari adik kau. Nyo bisa lalu ibu tu. Itu pasti orang pilihan tu. Orang-orang yang sudah dapat ampunan dari Allah. Jadi orang lalu mendengar ceramah kau tanda tak berdosa le tu ibu. Apalagi kok laba karu tu laba rahsia mana tu. Nunggu mati suruh lah. Itu. Makanya ibu-ibu sering saya pesankan tu kalau ada pengajian-pengajian datangilah. Ya minimal pelalo saya kasih tu. Ya kalau ceramah kan tak susah dengar itu. Ceramah tu kan murah tu di HP saya tu. Tapi ketenangan hati karena ampunan Allah tu tak mudah. Tak mudah itu ibu, ya. Ketenangan hati karena ampunan Allah tu mahal itu ibu. Orang untuk lalu tu ibu kadang bersuntik bagian kadang pakai tablet bagai. Ya. Itu orang di rumah sakit tu ibu untuk lalu bersuntik tu ibu. Itu lagi suntik lalu di dokter tu ibu. Baru bisa lalu. Iko menyanda munju saja ibu lalu. Tak apa lah, sorry lah, lalu lah. Ya. Itu tandanya orang tu sedang didoakan malaikat. Gitu. Karena doa malaikat bagi yang duduk di pengajian. Ya, ma min qaumin yajtami'una majlisan yazkuruna fihillah. Kalau ada orang duduk di pengajian mengingat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, maka malaikat langsung memintakan ampunan. Ini malaikat banyak nih ibu yang di aras tadi.
Bayangkan ibu 60.000 setiap hari tak turun-turun dia tu. Sejak itu ars diciptakan, berapa banyak itu? Maka beruntunglah ibu yang sering duduk-duduk di pengajian. Karena setiap hari didoakan malaikat. Ya, kalau ibu meninggallah hari ini, itu sudah loss saja tuh ke surga. Ya. Ya, mau tak mendoakan ibu mati hari itu, tapi kok ada yang mati hari itu. Ya, mana tahu kan tak tahu aja lah tu. Ibu pulang pengajian, mereka kena tabrak di kendaraan orang kan. Meninggal. Sudah diampuni semua dosanya tu. Karena duduk di rumah Allah mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Sudah. Satu ya, yang didoakan malaikat. Orang yang mendatangi orang yang duduk di majlis. Walaupun duduk risiko kebetulan. Ini tak pergi dengan ceramah loh. Sedang ada masalah di rumah tadi. Dia duduk mandong di masjid. Itu orang pengajian duduk selalu tetap didoakan malaikat. Walaupun tak niat mendengar ceramah, tetap didoakan asal duduk di majlis. Itu hebatnya tu ibu. Ya. Yo lagi ni ibu kalau kabar aja kan yo ndak lo namu itu kan utak tu kan lah ndak menangkuk. Ya lah sowak aki kok. Ya ndak. Ibu cobalah dek caya ibu. Ibu pulang pengajian aku dites aku tadi tinggal agak 2 tidak. Karena 10 diajan sabali hilang aku tu mana. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa, yang penting doa malaikat tadi ya. Okey. Itu satu. Yang kedua, hadis Abu Dawud, hadis dari Abu Darda. Kata Nabi, "Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wa hatta al hitan fil ma." Itu bunyi hadis begitu. Kata Nabi, siapa yang berjalan melangkahkan kaki mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Satu. Jadi ibu kalau datang ke pengajian mencari ilmu, berjalan kaki atau pakai kendaraan, maka jalan ke surga dimudahkan Allah. Dua, kalau orang berjalan kaki datang ke pengajian mencari ilmu, para malaikat membentangkan sayapnya di atas mereka sepanjang perjalanan itu. Jadi ibu, sepanjang perjalanan ke pengajian itu dilindungi malaikat. Sayap malaikat membentang di atas kita. Ridan bima yasna, karena para malaikat begitu senang dengan mereka yang mencari ilmu. Dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu didoakan para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, hingga ikan-ikan yang di lautan, kata Nabi. Itu hebatnya talibil ilmi. Kalau tadi majlis, dia datang ke majlis. Yang ini dia pencari ilmu. Kama se pengajiannya tahu. Di Mayu pengajiannya dos tu. Tu masuk tu. Ada apa-apa ibu-ibu kau cetu di masa ambo pai ceramah tibo lo situ. Ambo siko ceramah tibo lo situ. Ada tu Senin apa tu ada jo, ibu tu ada jo, Selasanya ada jo, Kerabu ada jo, Kami ada jo, Jumaat ada satu, Sabtu ada lo. Sehingga kapal lu ambo lah pusiang materi yang boleh kau sini tu. Tu dah kau materi itu saya lah. Tu kecewa mereka lah payah mencari awak. Materi itu ya patangnya baru itu. Boleh yang panjang cari materi itu apa tu lah, ibu tu. Ada orang-orang yang begitu tu. Di maju pengajiannya tibus tu. Siko pengajian tibus. Kalau ada orang begitu, setiap dia berjalan tu dinaungi para malaikat dan malaikat serta semua ikan yang di laut. Ibu tahu berapa jumlah ikan di laut? Semuanya tu mintakan ampun tu. Bagi talibil ilmi namanya pencari ilmu. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang mati dalam status pencari ilmu, pasti ke surga. Dalilnya apa? Nanti baca surah At-Taubah ayat 122. Ya, At-Taubah 122. Kata Allah, ndak mesti semua kamu pergi berperang. Orang kalau pergi perang mati syahid ndak ibu kalau dia mati? Kalau dia ada mati pulang semua dosa diampuni Allah. Ndak semua kamu harus pergi perang, kata Allah. Hendaklah sebagian kamu pergi belajar mencari ilmu.
liyatafaqahu fiddin, untuk mempelajari urusan agamanya. Jadi orang yang pergi belajar dengan orang yang pergi perang itu sama nilainya di sisi Allah. Kalau orang pergi perang mati syahid, yang mencari ilmu mati syahid juga. Cuman dia tetap disalatkan seperti biasa, tapi dia statusnya mati syahid. Kalau orang pergi perang tak mati, pulang dosanya semua diampuni. Orang yang pergi belajar dosanya juga semua diampuni. Kenapa? Semua malaikat memintakan ampun hingga ikan-ikan yang di lautan. Itu hebatnya kita kalau pencari ilmu. Makanya ibu-ibu, kalau ada pengajian-pengajian itu cari di mana, di bos itu. Ya toh. Ini hari aku samunya ibu. Ada ibu-ibu kok di mata sampai orang motanya duduk situ. Taparnya di mata sampai motanya di bos itu. Beda aja ibu cik aku ibu kok di mata pengajian di bos. Aduh pengajian. Tuh. Didoakan malaikat tuh ibu. Ya itu setiap langkah kakinya itu dihitung. Itu makanya hadis Bukhari menjelaskan dulu ada orang yang sudah membunuh 100 orang kan? Dan dia datang ke majlis, kalau dia mau bertanya ada enggak pintu tobat kalau dia sudah bunuh 100 orang. Enggak jadi datang ke majlis, enggak sampai di tengah jalan dia mati. Bagaimana penyelesaiannya? Dia mati, belum sampai ke pengajian, maka dihitung langkah-langkah kakinya. Ternyata berlebih sejengkal ke arah pengajian. Berarti lebih baik ke situ. Kata Allah, bawalah dia ke surga dengan rahmat saya. Itu hadis Bukhari itu. Ibu tak pernah bunuh orang loh. Ini pernah bunuh orang. Pengajian hampir tiap hari. Tak betul? Kok mati ibu? Tak mungkin tak masuk surga loh kok. Ya tak? Karena setiap hari didoakan malaikat, mintakan ampun malaikat. Pasti ibu-ibu ni kalau mati ke surga. Kecuali punya utang banyak, tidak boleh tuh. Ya, kalau utang banyak tak bisa loh, karena mati. Kata Nabi, orang mati syahid tak masuk surga kalau mati berhutang. Atau banyak masalah jurang, ayo tak bisa lah tuh. Tapi kalau tidak ada masalah dengan manusia, ibu mati dalam status pencari ilmu, nih, para malaikat dan ikan-ikan yang di lautan memintakan ampunan, mendoakan dia. Ridan bima yasna, karena para malaikat senang dengan pencari ilmu. Itu makanya di mana ada orang alim, di situ turun malaikat. Itu makanya kata Allah, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Begitu kan? Allah, malaikat dan ulul ilmi. 3 sepaket tuh. Allah, malaikat dan orang berilmu. Itu sepaket tuh ibu di satu ayat tuh. Apa maknanya itu? Di mana ada orang berilmu, di situ ada para malaikat. Di mana ada orang berilmu, di situ ada rahmat Allah. Itu makanya ibu-ibu duduk dengan orang alim tuh, kita ketiban rahmat dan doanya malaikat. Karena orang alim tuh didoakan malaikat. Itu makanya kalau ubek hati yang kasat, duduk dengan orang alim. Awak kalau duduk dengan orang alim, banyak nasihat dapat, banyak ilmu dapat. Tapi kalau orang jahil duduk, orang bodoh, habis waktu galak-galak, huru-hara, manfaat tak ada, kebaikan tak ada dah itu. Maka duduk dengan orang alim kok penting. Ya. Itu makanya siapa yang diberi Allah ilmu, itulah orang yang mendapat kebaikan yang banyak dari Allah. Nanti baca di Al-Baqarah 269. Kata Allah, siapa yang mendapatkan ilmu, dialah yang mendapat kebaikan yang banyak. Begitu kan? Karena para malaikat tadi setiap hari mendoakan dia, orang alim itu. Jadi beruntunglah ibu-ibu yang dapat suami orang-orang berilmu, karena doa malaikat bagi mereka. Orang-orang alim itu aman tuh. Tapi kalau yang ampun tak ada orang alim suami yang boleh Ustaz. Ya, yang itu saya pakai ya. Jangan ibu cari yang lain. Ya, ibu cari amal lain. Aja itu yo dipikiran ada amal di mangaiko kau menyasar kau. Ndak mau jetul tu. Karena ibu Allah tak pernah salah pilih oleh ibu ya. Karena itu dipilihkan Allah karena cocok untuk ibu tu. Ibu dapat suami orang alim, dengan merawat dia, ibu dapat pahala, dapat doa malaikat. Karena
orang alim. Ibu kalau dapat suami preman, sabar ibu, ibu ke surga pula lebih dulu tuh. Karena sabar ibu dapat suami situ. Kadang le sabar ku pada dapat suami orang alim ibu, ku dapat preman ibu tu sabar ibu. Tiap hari ibunya seringi. Ya toh. Ibu sabar, itu surga untuk ibu tu. Jalan ke surga aku nak ciek ibu. Je ibu kira je dapat suami alim sendak, dapat suami preman gadang tu itu jalan ke surga juga, tapi ibu sabar. Jangan ibu menyasar, dak dekok tahu dan cukup lu dak kajenyo dak mula tu. Sabar ibu, ibu ke surga pula dengan sabar tu. Dapat ibu suami gagahnya, kayunya, bersyukurlah ibu. Dengan bersyukur ibu ke surga pula, pintu syukur surga ibu. Mang betul tu. Ya dapat suami sakit-sakitannya, ibu rawatnya. Dengan merawat suami itu ke surga lah ibu gitu. Redanya. Tak ada yang buruk lah ibu. Tak ada lah. Ya tu jalan lah tu. Ya tak ada yang buruk lah. Jadi ibu kira dapat suami bantu Allah di bawah standar. Kantong lando dak barisi lo, ya tu. Parangai banyak lo. Ya tu ada ibu lah mulai menyepet-nyepet rumah. Berarti pintu surga ibu lah tutup itu. Lah iyalah. Kan dibuka karena lewat pintu sabar. Ibu tak mau memasuki pintu surga dengan pintu sabar tadi. Tutuplah pintunya lah. Gitu. Jangan ibu mengira dapat suami gagah, alim, saleh, kayu, itu saja. Enggak. Ya tu, pintu surga aku banyak jalannya ibu. Bersabarlah ibu. Kau dapat suami itu. Nyo kan tak sadonya dapat pasangan ideal lo ibu. Tak sadonya lo ibu. Itu contoh Nabi Nuh dapat pasangan yang tak ideal. Nabi Lut pasang tak ideal. Itu. Ya Asia binti Muzahib dapat Firaun. Memang begitulah ibu. Nya pintu-pintu surga aku banyak. Makanya ibu-ibu ya jangan memaksakan dapat suami orang alim. Yang tak dapat orang alim, ibu jangan cari itu lu ke surga tu. Tapi yang dapat orang alim, rawatnya elok-elok, pergi makannya, pergi minumnya. Ada ibu-ibu kok mau urus makan apa kok adanya lah. Orang lapau. Rugi lah ibu. Ambo isteri ambo ibu kalau masak ambo pagi itu makan, ambo tu baik majah, baik ceramah ambo sampai malam. Itu pintu surganya tu banyak pahala. Ambo tagak ceramah aku dek makan tadi. Dah betul. Hanya masak ambo. Makanya ambo ibu ambo pagi kau ndak jarang ibu kalau mungkin sampai jauh pemaja segala macam tu ambo ndak pulang. Tapi pagi kau ambo wajib pulang bu. Pergi makan masakkan isteri ambo. Ambo pergi berceramah maja pahala isteri ambo kadang beko tu mah. Kalau makan lapor nasi orang lapor nasi dapat pahala kau. Dah tahu. Iyalah. Makanya ibu ambo tu pagi tu selalu ditunggu oleh jus. Jadi ambo kan tiap hari berceramah aku ibu dari subuh sampai malam, kadang 5 bagai tu, kadang 6 kok telok le kadang membana saya le. Sampai awak membana le tu. Makanya kan ambo kalau batuk lama sehat, kadang mengecek kau dak berhenti tu ibu. Nah, apa rahasia kuat ambo bisa ceramah berjam-jam tu ibu tu? Tu jus isteri. Jadi isteri ambo kau selalu ambil jus jeruk setiap hari gitu. Walaupun ambo kadang lah kampung-kampung baru ambo melulu aja. Dapat palonya. Kadang nak payah melulunya bu lepas nur soalnya, tapi dek nyobuin tu baca le lulu saja. Ya dah nya palo dapat dia. Gitulah. Tapi kalau dapat orang alim tadi didoakan malaikatnya. Dia tidur dengan orang alim tu, kalau ibu punya suami orang alim, itu sepanjang malam tu doakan malaikat tu. Lalu dengan suami orang alim tu. Gitu. Amaku kok ibu kok apa orang alim jangan pisah-pisah lalu. Jenyo lalu tarui. Kadang ada ibu-ibu kan jawab apa kau lalu bisa pisah. Jawab apa tu kalau alimnya tu nya didoakan malaikat sepanjang lalu itu biko tu mah. Yang dakiknya lalu doakan malaikat tu. Ya tu. Makanya apa tu gitu. Kadang ibu kau balik lalu kau apa karu kadang. Ya, dapat lalu adanya itu ya. Ibu sabar. Ya karu kadang tu. Ya. Apa dah masuk kalau lalu kau berkaru itu. Tengok apa kalau lalu gaduh tu kadang orang rumah dah gaduh dia. Tahu lalunya memang kadang-kadang berpisah. Karena memang kamu ya kasihannya kata gaduh lalunya. Nyo nak mau gaduh ambo lalu lah kalau berkaru ambo kan bisa nyutunduan ambo tu ibu. Nah ibu, orang kalau berkaru tunduan sih ibu, berhenti gaduh itu. Tapi kan gaduh lalunya tu.
Sabar salah ibu ya. Nah, dua ya. Yang ketiga, hadis Ibnu Majah, hadis dari Al-Bara bin Azib. Kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga, Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang salat di saf pertama. Hadis sahih itu, hadis Ibnu Majah. Jadi yang ketiga, yang didoakan malaikat itu yang salatnya di saf pertama. Saf kedua enggak? Saf kedua ke belakang enggak didoakan malaikat. Tapi pahala tetap, pahala dia dapat. Tapi doa malaikat enggak. Ya. Doa malaikat enggak. Karena doa malaikat itu hanya untuk saf satu saja. Ya. Doa malaikat itu hanya untuk saf satu. Kenapa saf satu yang didoakan malaikat? Karena ini datangnya pertama. Itu makanya ibu-ibu kalau datang ke pengajian kau aja berkumpul di belakang saya siko. Karena doa malaikat siko di muka ustaz. Yang duduk di muka ustaz didoakan malaikat. Yang dekat pintu pahala dapat, doa malaikat enggak lah. Iya ibu. Kerana ini ibu, salat yang paling gadang pahala di saf para. Satu kan. Duduk mendengar khutbah Jumaat. Di mana yang paling gadang pahalanya? Saf satu. Saf satu unta. Saf dua jawi, saf tiga kambing, empat ayam, lima talu ayam, yang di belakang talu puyuh. Tapi orang ketujuh talu puyuh, tak muntah lah. Itu makanya ibu-ibu apa-apa kalau datang ke pengajian duduk di mungko, doanya para malaikat. Karena begini, kalau lapanu di mungko itu di belakang lah. Bakal didoakan malaikat yang di mungko, nya datang dulu. Itu maka didoakan malaikat. Gitu. Ambo apa ibu? Kalau ambo majah, mahasiswa yang duduk di kursi satu, di kursi paling mungko, tu ambo tandai itu ibu. Pas ambo ambil absen, tu ambo tandai itu. Kalau lah separuh semesternya duduk di mungko saya tadi, tu ambo agi sebe itu ibu. Sabodo-bodonya. Kalau A tu tinggal ujian lu. Kalau B di tangan tu. Cuma tak mau sabui kayaknya aku nak tibunya kuliah aku lah sabuinya. Bakok B yang bagi karena secara psikologi orang yang dimungko ko nyo ingin serius. Patamu dulu datang ko tanda serius ko. Nang kau duduk di mungko ko tak mungkin lalok lah. Mau sagan lah juru ustaz, lalok dekat ustaz. Yang di belakang tu ada potensi lalok beko. Pegalui, berarah, mota tak begitu perangai orang di belakang duduk mahasiswa begitu kan? Dulu akan jadi murid jadi ibu kalau di belakang tak bergalui pak. Yang di muka tak bergalui lah ibu. Tu maka yang di saf satu didoakan malaikat. Jadi makanya bapak ibu kalau besok salat pilih saf satu didoakan malaikat. Hingga di pengajian-pengajian juga begitu. Itu ke depan tu makanya Nabi itu ketika pengajian halaqah mengadakan majlis itu sahabat berdesak-desakan ke mulut Nabi itu. Sampai Nabi kadang-kadang payah mangok. Sampai turun ayat tu Al-Mujadilah itu iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Balapang-lapang lah saketik jangan basasak-sasak mana. Karena Nabi ko sahabat ko ibu kalau Nabi memberikan pelajaran tu semuanya ingin ke mulut Nabi itu. Takut ada yang lost. Kok jauh-jauh. Kalau dawak kini kok jamaah nampak dan ibu asal lebih saya ke belakang je leh. Makanya ambo ketujuh ceramah di masjid yang kadang-kadang ko. Bakok betul, nyo pasti dakek kambo. Menjauh ni dakek je masjid kene. Ambo masjid kadang-kadang tu di masjid raya tu ambo ndak happy wana ceramah. Bakok betul ibu. Karena jamaah ko sepanjang dinding tu. Perhatilah. Tangan ndak bersih. Tangan kosong. Kalau ingin dapat doa malaikat itulah cari di saf satu. Yang keempat ya, kata Nabi, as-sahuru aklatu barakatin fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Hadis riwayat Ahmad. Ya, hadis riwayat Ahmad.
Dari Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata Nabi? Sahur itu waktu yang penuh berkah. Kalau kamu puasa, jangan tidak makan sahur. Karena makan sahur itu keberkahan, dan walaupun seteguk air, jangan tinggalkan. Dan Allah serta para malaikat mendoakan semua orang yang makan sahur. Jadi yang didoakan malaikat namanya al-mutasahirin, orang yang makan sahur. Ibu, orang yang makan sahur saja didoakan malaikat. Kira-kira orang yang berdoa, yang istighfar, orang yang beribadah di waktu sahur dapat doa enggak? Lebih layak lagi dapat doa. Orang yang makan sahur saja mutasahirin namanya. Mutasahirin itu orang yang makan sahur saja didoakan malaikat. Kira-kira orang yang baca Quran didoakan malaikat enggak? Lebih layak lagi didoakan malaikat. Itu kenapa waktu sahur ni waktu mahal nih, Bu. Allah turun, para malaikat turun. Allah turun di waktu sahur nih. Ada hadis sahih itu. Allah berkata di waktu sahur itu, siapa yang berdoa saya jawab, siapa yang meminta saya beri, siapa yang minta ampun saya ampuni. Allah tunggu di waktu sahur nih. Waktu menjelang subuh, sahur nama itu. Jam 4, jam 4, jam 5 sampai fajar. Makanya ibu bapak jangan, ini waktu sahur jangan dianggap ringan nih. Itu waktu turunnya para malaikat dan mendoakan kita. Hingga malaikat yang di aras. Allah dan para malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Makan itu tidak mungkin lebih hebat daripada salat. Tidak mungkin lebih hebat daripada baca Quran. Ya tak? Yang makan sahur saja didoakan malaikat, apalagi yang baca Qurannya. Makanya nanti coba Bapak Ibu baca di Az-Zariyat ayat surat 51 ayat yang ke 18. Mulanya 15 sampai 18. Az-Zariyat. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, tuh ayat 15-nya tuh Az-Zariyat. Sorga itu dijanjikan Allah dengan segala kenikmatannya untuk orang takwa. Siapa mereka yang dapat sorga itu? Baca ayat 18-nya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur banyak beristighfar. Istighfar ini bisa kapan saja, Ibu. Pagi, siang, sore, malam. Tapi kalau Ibu istighfarnya di waktu sahur, sorga langsung. Sorga langsung. Karena Allah sebut begitu. Sorga itu bagi yang banyak istighfar di waktu sahur. Karena itu waktu turunnya malaikat, malaikat mendoakan kita. Itu makanya ada hadis Nabi begini, Ibu. Siapa yang mendengar anjing melonglong, maka berlindunglah kepada Allah dari setan. Karena setan sedang banyak bergerombolan itu. Dan anjing melihat setan. Karena anjing itu matanya api inframerah seperti setan tu. Maka anjing aku mencelik setan tu. Kalau kamu mendengar ayam berkokok, maka berdoalah kepada Allah. Fas'alillah min fadlih. Kenapa kita disuruh berdoa ketika ayam berkokok? Karena ayam melihat malaikat bergerombolan datang. Itu rahasianya ayam berkukuk waktu sahur. Nah itu. Zaman sesuk Ibu ketika alarm belum ada, listrik tidak ada, itu alarm ayam. Asal bakuku ayam jago oleh, amak jago, nenek jago oleh, sembahyang oleh tak betul. Karena ayam ko melihat malaikat. Itu makanya apa-apa ibu-ibu kalau ada ya tampil di rumah, pelihara ayam ya gak sapasang. Ya untuk bagi tahu saya malaikat turun asal bakukuknya berdoa. Asal bakukuknya berdoa. Tapi kalau seminggu ndak ya berkukuk lah tu dah biasa lah tak mul. Ketika ayam ibu palalok sama je ibu. Jadi malaikat tu turunnya di waktu sahur mendoakan orang-orang yang bangun sahur. Makanya ibu-ibu apa-apa tu di umbu-umbu lah jagonya jam 6 tu.
Kalau ibu-ibu kau mah murah. Ibu jam sangampek jago otomatis itu. Karena ibu dari dulu tak biasa jago malam pagi itu capek jago. Memang begitu pula ibu ya. Ibu ni rahmat Allah tu di satu sisi mungkin apa ya? Ibu ni memang dikasih nikmat tidurku tipis. Beda je apa-apa. Apa-apa kau dia lagi lalu kau dalam ibu. Ibu-ibu memang sunatullahnya lalu ibu tipisnya. Tu makanya ibu dulu ketika beranak ketek membali anak ibu, mata ibu terbuka tu. Tahu itu? Kalau apa aku lah kajang menangi anak aku lalu jagonya. Lalu tahu itu ibu? Ibu membali si anaknya. Buka mata ibu langsung. Kalau apa aku tak ada lah. Ya kan? Lah parau suara anak aku menangis lalu. Makanya ibu-ibu kalau lalu tu mana ya beda ke jo apa aku lalu. Kalau ibu lalu kan nampak mak cantiknya lalu kan. Kalau apa aku ibu nak buruk lalunya ibu. Carilah apa aku lalu ibu. Carilah ada cahaya ibu. Perhatianlah ada cahaya ibu. Ya. Karena apa aku kalau lalunya mati. Matinya lalu ibu. Karena rahasianya apa aku besok pagi sampai Karajo. Nyo Karajo balik. Kau manjat tiang listrik bagai, kau mendaki rimbo gadang bagai, kau melo kayu, kau masuk kolong jembatan bagai. Kalau ndak full laluknya, ndak dalam laluknya besoknya lamah siang. Nyo laluk ko kekuatan ibu waja'alna naumakum subata. Tidur itu adalah kekuatan badan. Makanya apa tu dagi laluknya kukuknya perlu tenaga besok ke Karajo cari piti untuk ibu. Ibu lek kawan manong rumah kalau laluk ekonya mah. Kami Karajo. Yo ada yang Karajo cek-cek itu. Ibu-ibu kan cerita lah. Makanya apa-apa kau laluknya dalam tu ibu kau mengumpul tenaga karena laluk tu cas. Itu di surah An-Naba begitu tu. Wa ja'alna naumakum. Tu maku apa-apa kau laluk malam tu mang dia pergi dalam karena Allah tahunya besok ke Karajo kare. Perlu tenaga kalau ibu lebih bisa santai-santai bisa lalu-lalu pagi siang bagai kami tak bisa. Ya ada ibu nak Karajo bagai gitu kan. Tapi kan yang banyak ibu kan di rumah. Tu maka lalu ibu lagi tipis. Kalau ibu Karajo ibu merawat anak. Malam tu ibu kalau dalam lalu ibu mati anak ibu iko. Ya tak? Maka dia lagi lalu ibu tipis kami dalam lalu kami adil ibu. Allah tu maha adil. Gini anak menangi malam tu kamanganya ibu tu. Menyusu. Kami tak ada susu lo jago kami kamangah. Kan mubazir kami jagonya tu. Dah itu. Kamangah kami jago, kamu nonton je kami tu jago. Kebutuhannya di ibu. Ambil susu ayo lah ambil susu yo gitu. Dulu kan ada orang ambil susu. Susu induk saja. Ya tu. Jadi begitu. Jadi apa-apa kok jagolah sahur tu. Kalau ibu-ibu mahaman, saya yakin kalau ibu-ibu kok sahur lah jago. Tak pakai alarm pun jago tu. Karena lalu ibu memang tipis. Ya kan memang itu rahmat Allah untuk ibu tu. Sehingga dia hari tua ibu tak pakai alarm ibu jago tu. Ya. Kalau kami ke ibu aduh apa-apa kok lah pensiun ibu. Jago subuh saya payah apalagi jam 4. Aduh ibu. Kebiasaan dari muda jago siang. Sampai gaek jago subuh pun minta ampun. Aduh jamaah ambo curhat tu Ustaz. Ambo suami Ustaz ade pakau Ustaz. Batu. Lah pensiunku Ustaz ndak yo taluk jago subuh Ustaz. Payah. Tu buktinya dah apa-apa aku payah jago waktu subuh. Tapi di kampung ambo ibu ada yang aneh ibu. Apa-apa aku payah jago subuh. Tapi kok tiba musim durian ibu. Itu munyen durian di Rimbo tu ibu. Nyobek pondok di Rimbo tu ibu. Munyen durian. Itu jam 3 subuh tu jatuh durian ibu. Duduk itu. Yang center tu. Tak tentu harimau gini nyolot. Karena durian. Ini sorga ibu. Sorga dijanjikan Allah. Asalnya namu jago sahur. Tak namunya jago Allah. Itu. Ayo kau durian tampak. Kau surga kita nampak lah. Itu makanya menjago apa-apa aku musim durian nancak. Itu apa cerita tu? Ada cerita di kampung ambo. Jadi itu apa aku payah jago subuh. Lah jam 5 kurang, lah jam 4:30 jago istilah masak dapur lah. Nyarian di sidah, jago leh 4:30.
Alok je balik. Jam 5 kalau seperempat jaga leh dah. Setengah lampi jam 5 har. Alok je balik. Lampi jam 5 jatuh durian gadang ibu di belakang rumah. Ni hari yang di sini dah durian jatuh, mambuang apa kau langsung. Pas mambuang tu ibu, babunyi lu cek lagi gadang lu bunyi jatuh ibu. Kecik si dah dua dah nengka dua kau gadang. Keciknya di kamar dua di kau tu kapalo dan tantuk ketong aja. Ini kedua kapalo tantuk ibu. Nong ke pintu kan tantuk palo. Tu kancang bunyinya itu. Kecik si dua dah. Nengka dua kau gadang. Dua di kau tu kapalo dan tantuk ketong aja. Nah, jadi apa-apa kau jagolah sahur tu ibu. Ya dah. Karena yang didoakan malaikat yang sahur. Nah, 2, 3 ya. 4. Oh, ini 4 nih ya. Yang kelima. Siapa yang didoakan malaikat yang kelima? Hadis dari Abu Umamah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Nabi, "Innallaha wa malaikatahu ya wa ahlas samawati wal ard hatta namla fil hufi juhriha wa hatal hud la yusalluna ala muallimin nas al khaira." Itu bunyi hadisnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat dan penduduk langit banyak tuh, dan penduduk bumi dan semut-semut yang di lubangnya dan ikan yang di lautan. Siapa yang didoakannya? Guru-guru yang mengajarkan manusia. Muallimin nas al khair. Semua guru-guru didoakan malaikat tiap hari. Guru-guru. Muallim namanya, muallim. Guru. Maka beruntunglah ibu bapak yang pensiunan guru. Itu aman menunggu mati sila itu, mati. Tiap hari doa malaikat. Makanya apa-apa ibu yang jadi guru, yang jadi pejabat lah, jadi guru. Yang jadi dosen, jadi dosen. Apa ilmu? Tidak ada dibatasi asalkan itu khair. Iko ilmu mambek mik ko baik tak? Bisa mengecek gini, kalau tak domik payah gini kau. Yang majan mambek mik ko didoakan malaikat setiap hari. Ko pena ko, pensil ko, apa spidol ko. Kalau nak doa bawa raja ko tu. Yang majan ilmu mambek ko didoakan malaikat. Jadi semua guru-guru didoakan malaikat. Guru mengaji kah, guru kelas kah, guru sekolah agama kah, semua. Makanya ibu-ibu, tak mesti ibu jadi guru formal. Tak mesti ibu di sekolah. Ibu punya anak, ibu punya cucu. Ambo apa? Ambo ama ambo ibu. Apa ambo dak tamat SD kali ibu. Ama ambo SD-nya. Ndak orang hebat kali. Cuma nampak ambo ama ambo sampai ambo lancar Al-Qur'an dak nyelapeh lo ibu. Ambo pandai baca Quran ko dia apa ambo jamaah ambo. Ndak juga guru mengaji lo. Dah itu baru ambo pergi mengaji le. Lah belajar agama bahasa Arab baru kagak guru le. Tapi Al-Quran apa ambo jamaah ambo penyelesaiannya. Ya karena apa ambo jamaah ambo ke sawah ke ladang kerjanya. Pulang sore lah pasti di rumah malam maghrib. Kalau kini apa-apa kini sampai jam 10 baru pulang malu. Bila ke majana mengaji rumah lalu sana di rumah le tu. Ada saralah mengaji kurang tu baca le. Ibu-ibu yang di rumah, cucu ibu, anak ibu ajalah. Ibu pandai membaca, pandai menulis itu didoakan malaikat. Ajar mengaji didoakan malaikat. Menjalang lalu tolonglah baca Quran lah biar nenek simak Itu tu ibu. Jangan ibu kira guruku harus di sekolah. Hendak. Semua kita ni berhak mengajarkan ibu. Maja memasak anak gadi itu didoakan malaikat ibu tu. Kini anak-anak gadi kini tak banyak pandai masak ibu. Masak mie saja pandainya ibu. Karena anak-anak kini ibu kalau kuliahnya catering, GoFood. Dulu ibu ketika sekolah ada GoFood. Dah ibu kuliah memasak dulu. Cari bahan masak. Memasak dulu tu mah. Dah ada GoFood zaman ibu, maka ibu santiang-santiang masak. Dulu anak-anak gadi ku ibu wajib pandai masak sebelum menikah tu, diajar masak di induknya. Kini anak-anak kini diajar masak di induknya lah ibu. Sehingga kini kok bercerai itu gampang. Kenapa? Salah satunya isi kok kawan lalu panasnya. Tak pandai masak lah. Aduh kawan ambo ibu. Yo sementara bercakap je orang rumah ibu. Lah tiap bandar ka bacari tapi tak jadi-jadi bicari. Iya. Ambo tu tak jadi bicari. Ustaz
Ambo kok ambo cari ni nyoanya. Alun tantu ke dapet dan ambo cinyo pandai masak leh. Aduh pandai masak kok doyo gunanya ibu. Gitu. Minimal seorang suami kok fikir panjang lo mencarikan risiko. Santiang masak. Ibu-ibu yang pandai masak kok tidak banyak loh ibu. Yang bisa memasak banyak. Yang pandai tidak banyak loh ibu. Ambo mertua ambo ibu almarhumah. Yo bana santiang masak ibu. Sepanjang ku ambo makan ayunado tandiang mentua ambo tu masaknya ibu. Yo bana hebat. Santiang masak ibu. Yo bana lama. Tapi tidak pindah ke istri ambo cara pandai masak. Karena istri ambo dari SMP lah pai di rumah tu pai sekolah. Yang kakak istri ambo ninya santiang masak sama jindu itu. Santiang. Jadi ibu maja anak masak tu ajarnya masak. Kadang ibu menikah ke besoklah tiap hari beri sambal masak seka rumah makan gitu dah. Sehingga kami ke ibu merasa ndak dilayani sebagai seorang suami. Dan kadang ibu masak sambal masak terus ya. Di rumah makan. Kalau kami ke rumah makan saya kembali sambal taruh yang cak jorang tu ya kami menikah jorang rumah makan saya mengaji. Ya tu. Maka perlulah ibu ajarnya masak. Itu ilmu yang bermanfaat. Ibu ajarlah anak ibu masak, cucu ibu ajar masak. Kau produksi. Nyo ndak bisa kodrat kau dihilangkan lo. Walaupun zaman dah canggih, kini dah sadonya bisa go food, tapi masakan istri kau beda. Kok beda? Itu bukti pelayanan. Kebahagiaan seorang laki-laki itu memakan masakan istrinya. Bahagia kami ibu kami kalau masak makan ibu bukan rasonya ibu, tapi raso pelayan tu yang tak ada nilainya ibu. Di restoran kan bisa kami makan tapi tiada mah. Tapi masakan ibu kok beda ibu. Penghargaan. Memang citu. Tolong ibu masakan apa tu? Ada bukti ibu menghargai, menghormati, menempatkan kami sebagai rajo di rumah tu. Ya tu. Bahagia kami ibu kalau ibu masakkan tu. Makanya mau cerita ke jamaah ambo tu ambo ibu Tapi kau ndak selalu harus ditiru lo ndak. Ambo kalau makan ke ibu kalau ndak tapaso mana kalau ndak buat kawan-kawan kalau ndak ada acara-acara ambo ndak mau makan di restoran lo ibu. Ambo makan pulang ambo. Makan masakan istri ambo. Bukan apa punya bahagia lo ambo makan tu ibu. Mencari ambo makan bakar ringgit watambu tu bahagianya ibu. Walaupun kadang gambung-gambung pipi pasonya dua-duanya bagai tapi bahagia tu ibu. Ya tu. Bahagia tu ibu. Ya tu. Ya memang begitu membahagiakan istri tu. Masak, makan. Walaupun awak makan di luar, makan balik. Ya betul tu. Karena tu bahagian itu rumah tangga tu harmoni salah satunya tu ibu. Ibu memasak apa makan masakan ambo dulu ibu ketika kampus Lubuk Lintah, kini kalau Sungai Bangit rakyat ke rumah ambo. Dulu ambo Lubuk Lintah ko jauh ke ibu. Ambo dulu kalau pergi maja siang itu ambo buat rantang rumah tu ibu. Dibungkuin di istri ambo tu ibu. Ambo tak mau makan rumah makan bukan kiki ndak. Tapi bahagia ambo pulang membawa rantang kosong, senang istri ambo senyumnya ibu. Ya toh? Ya itulah. Kini malu buat rantang. Malu kini apa-apa buat rantang ibu. Kini tren makan di rumah makan. Maka ibu kalau jam-jam istirahat tak lapor-lapor nasi panuh. Parkir panuh sadonya. Karena tak ada apa-apa kau buat rantang leh. Istri pun tak mau masak di rumah leh. Itu luar biasa tu ibu kebahagiaannya tu. Ya. Nah. Ya apalagi makan masakan ibu tu memang lebih terukur ketimbang rumah makan tu ibu. Kalau istri ambo masak ambo tahu ibu, tahu ambo caranya masak, tahunya bantunya masak. Tahunya keadaan ambo masak. Ibu di restoran Padang tu ibu ibu kan mencari di etalase saja tu. Ibu masuklah ke dapurnya. Itu randang tu ibu itu ndak yo kuali yo kancah gadang tu ibu. Api gadang bodeko je kadang ikat tiak mai lili bagai ibu Dah tahu? Awak tidak nampak makok lama makan tu. Kau nampak ibu belum tentu lama makan itu. Ya tahu? Kalau istri ambo dak do ikat tiak melili ambo tahu mana. Ya tahu? Kalau milih mana ikat tiaknya, ambo lah tahu ikat tiaknya tu. Kau lah tahu mana kau. Ya tahu? Makanya Bapak Ibu, ajarlah anak gadis kau masak. Minimal tu saham ibu. Supaya dapat doa malaikat, ambo maja anak ambo masak. Gitu tu, ya.
Ya walaupun rumah makan tu kan tak selalu begitu, ada yang memang betul-betul terukur pula kebersihannya. Tapi yang di dapur kan tak tahu namanya kerja orang di dapur lah. Ya tak? Kalau isteri awak kan tahunya masak rumah awak. Tu makuk lebih bahagia awak tu. Ibu ajarlah anak gadi ibu masak. Jangan menikah tak do pandai masak lo ibu. Goncang rumah tangga saya ibu kamu, tak pandai masak tu. Nah, apa-apa aku tanyalah. Kalau ibu masak beda rasanya ibu. Daripada kami makan di restoran tu ibu. Bukan rasa makanan tu, perasaan ketika makan tu lah. Kalau rasa makan tu kan tergantung paruit saya tu. Asal paruit lapar, nasi basi memakan ni begitu tu. Tapi perasaan ketika makan. Apalagi ibu ketika menghidangkan makan tu dengan bahasa yang enak pula. Dah, ku masak ko tadi dah. Cikicot lo dah lo. Untuk lama dah. Itu rasanya ibu walaupun uwuk taruang tapi rasa KFC bagi ibu tu uwuk taruang itu. Dia bahasa tadi tu. Nah itu. Nah. Lima ya. Jadi yang didoakan malaikat tu muallim namanya, orang-orang yang mengajar. Apa saja yang diajarlah. Apa saja. Jangan ibu menganggap guru tu harus ke sekolah saja, enggak. Itu, ibu ambil saham jadi guru. Ya. Nah, yang kelima ya. Yang 7 ibu. Pecapek salah. Ya, yang ke-6 ke-7. Yang ke-6 lah ya. Ini. Hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari, hadis agak panjang nih Bu ya. Hadis Abu Dawud. Iza da'a ar-rajulu akhahu masa fi khirafatil jannah hatta yajlis. Fa iza jalasa ghamarahul rahmah. Fa in kana ghudwatan hatta ya wa in kana ghudwatan salla alaihi sabu alfa malakin hatta yumsiya. Wa in kana masa'an salla alaihi sabu alfa malakin hatta yusbiha. Itu punya hadis begitu. Hadis Abu Dawud. Siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia sedang berjalan menuju taman surga. Kan begitu? Kalau dia menjenguk orang sakit di pagi hari, 70.000 malaikat mendoakan dia sampai sore hari. Bila dia menjenguk orang sakit di sore hari, 70.000 malaikat mendoakan dia sampai pagi hari. Siapa yang didoakan malaikat? Namanya Aid al-Marid, yang menjenguk orang sakit. Jadi ibu kalau menjenguk orang sakit, kau didoakan malaikat 70.000. Kalau ibu cari orang sakit sore kini, sampai pagi 70.000 malaikat mendoakan. Dicari orang sakit pagi, sampai sore para malaikat mendoakan 70.000. Tak sakit tu ibu, 70.000 tu tak sakit jumlahnya tu. Makanya orang sakit ke ibu jangan diisolasi, didatangi. Ya tak? Maka dulu ketika Covid, orang yang diisolasi itu mati. Inyo sakit, tu ditinggalkan, tak dicalik lah. Tak kau tambah sakitnya mereka tu. Orang sakit kau didatangi, dijenguk. Oh, gitu ibu. Nyo psikologi orang sakit ku ibu. Nyo merasa diri nyo tak berharga lagi ibu. Nyo orang sakit kau memang tak dihargai ibu. Makanya orang sakit kau sensitif. Orang sakit kau sensitif ibu. Karena orang kalau sakit, ibunya merasa hidupnya tak berharga, oleh jadi beban di orang. Tu maka ibu-ibu kalau apa sakit, nyacuk menyerengi ke ibu tu. Celah, misal ibu apa minta air ibu, minum, cik ibu. Cik apa? Ibu dia mencuci di belakang tangguang kan, tu ibu selasian lo. Dah 10 minit bu, pak kau minum ah, cik apa tu? Dia nak paguno dan nikau le ya. Itu caknya. Orang sakit kau sensitif ibu. Nya jiwanya sedang goncang. Nya merasa hidupnya tak bernilai lagi tu kalau sakit ke ibu. Itu psikologis itu tu. Maka datangi yang sakit tu, kuatkannya balik. Tu maka yang sakit tu didoakan, dikasih dia motivasi, digosok-gosok, insya-Allah sehat. Sehat. Doktor tu ibu, nya tahu orangku mati ke. Tapi tak pernah doktor mengecek ikut dak kalamu pak lek dak ada tu. Insya-Allah pak, dengan izin Allah. Dah betul caknya. Ibu kalau cari orang sakit jadi takut-takutnya. Kawan nambo patang ko ciku lo sakit ko. 2 hari sih matinya. Mati be ko ibu. Dia mikir kecil ibu tu. Ya tu. Walaupun ia batu itu, tapi tak boleh begitu. Orang sakit tu dimotivasi. Nyo sedang goncang jiwanya tu ibu. Orang kalau sakit tu ibu goncang. Ni ibu ketika sakit ko ibu ujian tu barik tu ibu. Ujian sakit ko barik ibu. Ya. Biasanya orang kalau sakit ke ibu ditinggalkan orang.
Nyo dua awak kau ditinggal orang ibu. Satu jatuh miskin, dua jatuh sakit. Kau ditinggal orang ibu. Awak kalau kayo ibu, mau uniang sadonya. Uniang sadonya. Kalau lawan saya, lawe piaman. Tahu? Awak kalau kayo ibu, daki orang jawab sadonya. Miskin, bayi orang. Makanya gini ibu. Ujian istri sejati. Istri sejati itu diuji ketika suami jatuh miskin. Itu ujian istri sejati itu. Ketika suami jatuh miskin, kok banyak istri yang lari. Tak saketik lah ibu. Tak saketik. Nah, itu contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika kayo, istri sayang sadonya kawak. Lah jatuh miskin, lari istri sadonya. Tinggal awak surang leh. Kayo balik sado istri kau balik. Dah itu. Ujian istri kau ketika suami jatuh miskin kau makanya apa-apa kau lah pensiun kau acuk kena berang di ibu. Nyo dak piti leh. Ya dak ibu sikon dak loh dah. Karena apa lah pensiun kau piti dak banyak leh. Tunjangan dak do leh. Tu lah acuk kena serenge tu. Acuk kena serenge tu. Karena ujian seorang istri sejati itu lihat ketika suaminya jatuh miskin. Ujian seorang suami sejati ketika istri sakit. Itu suami sejati ketika istri sakit. Kalau apa sakit, ibu setia. Kalau apa sakit, ibu dah nyotingan nyo pacik-pacik. Kalau apa kalau sakitnya manjur langsung. Kalau flu apa tu nyo golek itu. Tanya ibu, "Pak, tak bunyi tu ya?" Dia bunyi kau mati langsung tu ibu. Ibu pacik-pacik. Tak betul. Kalau ibu sakit, lah tak golek ibu, dah menggari, itu calik-calik jauh dekat tu. Dia tanya tu, Pak, sakit dah demam. Pakai siapa? Seketik. Seketik je, boleh separuh mati kau seketik gitu. Nak. Itulah Pak. Tapi ibu jangan biarlah kalau apa-apa situ, nyo memang begitu lu nyo adonyo. Mang situ. Tu makanya suami sejati ketika istri sakit, dak sakit suami-suami ku ibu ketika istri sedang sakit barik nyo buka cabang malah. Dak sakit lah tu ibu. Istri sakit tabari yang lama nyo buka cabang. Ndak rawat. Tu maka orang sakit kau datangi, didoakan malaikat 70.000 yang mendatangi orang sakit. Maka dulu ibu banyak kerabatnya mencari orang sakit ke ibu. Dulu ibu ketika di kampung dulu laki-laki kan kalau sakit kan laki-laki kalau lagi gaib di kampung kan dulu kan buruk nasibnya ibu. Dah betul. Dulu orang di kampung kan ada pegawai negeri ibu. Kalau lah gaib dapat tenaga oleh tu diusia di istri tu. Menumpang di rumah istri. Diusia tu. Maka menumpang rumah kemenakan kau dak disurau lalu. Dah betul. Kalau sakit tu nyo mamak ko nyo punya sawah lawe ibu ko. Banyak sawah ko mamak-mamak ko. Kemenakan yang rajin pe mencari dapat sawah mereka tu. Dah betul. Tu mak ibu-ibu kalau ada kawan sakit datangnya acuk-acuk keceng kenya aduh tu ambon dak wasiat. Lo tahu ibu. Tu. Tu boleh ibu. Boleh lah. Kalau ibu ini ibu kalau sakit tu datang orang mencari ibu. Ndak ibu merasa iko yang kawan sejati. Ya itulah. Kalau ketika ibu sakit datang kawan, ibu pasti merasa iko kawan ambo yang sejati. Labi pada sana ambo. Maka murah ibu beragi ke tu. Makanya tu, ndak apa-apa di juluk. Ada wasiat ndak tu ambo ya. Ayah bisu oto ambo tu ang ya. Naman ibu tu. Maka kawan sakit kau calik-calik lah tu gosok-gosok. Mana tahu banyak piti ibu, banyak arat tu ibu. Siap. Itu bonus nama tu. Yang pokok kali doa malaikat tadi. Yang pokok dia. Yang terakhir ya. Nah, yang terakhir ini hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu 70 alfa malakin hatta yusbih. Kata Nabi, siapa yang membaca surat Hamim Ad-Dukhan, surat 44 Ad-Dukhan, ya,
Siapa yang membaca Ad-Dukhan surat 44, Hamim, maka di malam hari itu, di malam dia baca itu, syaratnya malam dia baca nih, turunlah 70.000 malaikat memintakan ampunan sampai subuh. Ad-Dukhan, Ad-Dukhan tidak panjang pula. Ya. Berapa ayatnya Ibu Ad-Dukhan total? Ya, dalam 30-an. Ibu-ibu kalau ingin calling malaikat, miss call malaikat, kadang malaikat tu delivery. Dia pesanan, order. Ibu kalau ingin order malaikat malam nanti, nih Ad-Dukhan kuncinya. Yang baca Ad-Dukhan 70.000 malaikat memintakan ampun sampai pagi. Nah, 7 ibu ya. 7 Dak seketik lah ibu, 7 Ndak kanai kat cik dia ibu ya. Keterlaluan ibu nama itu. Tadi yang duduk di majlis ilmu, ala kanai tu Yang berjalan ke mana-mana mencari ilmu, kanai je tu Nah, yang ketiga, yang duduk di saf 1, yang solat di saf 1. Yang keempat, yang sahur, yang bangun di waktu sahur, yang makan sahur, yang salat tahajud, yang baca Quran, sahur di waktu sahur. Yang kelima, guru-guru yang mengajarkan ilmu. Yang keenam tadi yang melihat orang sakit. Yang orang sakit tak mungkin tiap hari lah. Yang terakhir, yang paling gampang. Di malam hari jangan tidur dulu, baca Ad-Dukhan dulu. Kalau ndak dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, nengka 7 kau pasti dapat. 70.000 malaikat memintakan ampun sampai pagi. Pikok lapis sadonya dapat akal itu. Belum kecian. Pe sadonya tu salah ibu itu. Kalau ambo alhamdulillah laman ambo. Ambo dapat nomor 1, dapat nomor 5 tadi ya. Kalau Al-Muluk itu dapat syafaat dan ampunan. Kalau ini doanya malaikat, kita akan bicara tadi konteksnya ini. Malaikat yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lillazina amanu. Malaikat bertasbih dan memintakan ampunan, mendoakan orang-orang yang beriman. Tapi tidak semua orang beriman. Harus syaratnya tadi, wattaba'u sabilaka, mereka yang menempuh jalanmu. Inilah tadi tu. Yang 7 tadi jalan Allah. Gitu. Nah, alhamdulillah ya. Ibu etong-etong lah hari-hari koma yang kemungkinan dapat yang 7. Doa malaikat. Ya, tak sakit. Paling tidak malaikat ku 70.000 mendoakan. Begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ini orang yang didoakan malaikat, pertemuan besok kita baca orang yang dilaknat malaikat. Supaya berimbangnya. Bisa jadi ibu yang termasuk salah satunya yang dilaknat tu. Nah, iyalah. Ya makanya dia tahu supaya jangan kanai. Kau kan aman kau, beritanya bahagia kau. Doa malaikat kau. Tapi jangan lupa ada orang-orang yang dilaknat malaikat tiap hari. Banyak pula orangnya tu. Nanti bulan besok mudah-mudahan saya ingat kita bahas pula siapa yang dilaknat para malaikat tiap hari itu. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada 10 menit lagi nih. Ada? Tak? Ya, kalau jale ya. Ya kalau lah jale kau je bertanya je lah. Ya kalau jale amal saya lah, kerajaan saya lah. Itu. Kecuali ada tak jale. Ada pertanyaan Bu? Cukup ya, kalau enggak kita cukup begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya lebih kurang.